Jika kita mengakhiri tahun 2024, akan sampai di tahun 2025, banyak ekspektasi, harapan yang membuat kita bersemangat, karena harapan itu membuat kita bergairah apa-apa yang kita pikirkan untuk kita lakukan di tahun yang baru ini. Kalau kita belajar filsafat, dua hal yang selalu dipelajari dalam filsafat, ada negatif dan positif. Ada yang pesimis dan optimis. Ternyata mengarungi kehidupan, dua hal ini juga perlu dipakai. Kita penting berpengharapan bahwa di tahun yang akan datang, harapan-harapan yang lebih baik dari tahun sebelumnya akan kita raih, dan semua harapan itu akan kita dapatkan di tahun yang baru. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2024 kita bisa lakukan dan belum sepenuhnya yang kita harapkan itu terlaksana, terwujud, itu artinya harapan di tahun 2025 masih ada. Tetapi kategori yang satu lagi, jangan terlalu optimis, bahwa para cendekia, para ahli ekonom juga menyebut bahwa tahun 2025 kita harus berikat pinggang dengan kencang. Itu artinya kita harus hati-hati, harus berhemat, karena di tahun 2025 ini akan ada banyak pergolakan, akan banyak permasalahan, dan itu harus membuat kita memang tidak berputus asa, tetapi harus siap-siap, waspada. Itu artinya pengharapan itu penting, optimisme itu penting, tapi tadi pikiran yang menyampaikan bahwa di tahun akan datang, tahun 2025, tahun yang penuh tantangan, penuh pergolakan, penuh masalah. Tapi orang-orang yang optimis harus menyambutnya dengan optimis bahwa ada harapan. Itu sebabnya dalam setiap kehidupan, negatif positif ini selalu berbarengan. Karena pesimis, orang bisa memikirkan bagaimana menanggulangi masalah itu. Tapi optimis bisa juga kebablasan kalau kita terlalu percaya diri, lupa daratan, lupa bahwa memang kita harus mawas, was-was di sekeliling kita, bahwa harapan itu penting didengungkan. Semangat itu penting dilakukan, tetapi kita siap siaga dalam setiap saat. Bahwa hidup ini, pergolakan di kehidupan ini, ada fluktuasi, ada naik turun, ada zigzag yang harus kita lalui. Karena itu, optimis dan pesimis bisa berjalan berbarengan ketika kita mengarungi jalan kehidupan. Maka karena orang pesimis bisa menciptakan satu solusi, satu jalan keluar, karena dia pikirkan bahwa ada masalah. Dan optimis membuat orang bersemangat, apapun tantangannya harus dilalui karena ada harapan. Harapan memang membuat orang bersemangat dalam setiap keadaannya, tetapi dengan harapan itu juga kita harus pakai logika, dan lewat logika itu kita berrasio memutuskan langkah-langkah yang harus kita jejakkan. Itu pendapat kami dari Suara Tapian. Terima kasih.